Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Jejak Petualang Malam di PM Production. Kali ini kita akan membahas seputar tentang ilmu agama, ya, tentang spiritualis, tentang pokoknya tentang berbau tentang agama Islam. Nah, kebetulan pada hari ini saya kedatangan teman sekaligus narasumber untuk kita bahas ataupun kita diskusi, berbincang-bincang. Kita akan membahas semua tentang agama, kita akan sharing-sharing. Nah, nanti teman saya yang akan menjelaskan apa sih tentang Islam itu, apa sih keindahan Islam. Kebetulan dia juga masih satu naungan dengan pondok pesantren. Nah, kebetulan saya juga pernah pesantren, jadi kita bisa sharing-sharing ilmu agama tentang agama Islam. Bagaimana kisahnya? Tetap di JPM Production. Oke guys, hari ini kita datang nih, saudara Sultan. Nanti kita perkenalan dulu dengan siapa, di mana, asalnya di mana, tinggalnya di mana. Coba dijelasin ke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultanul Arifin. Saya tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Umur saya sekarang 18 tahun. Sekarang dengar-dengar katanya udah lulus dari pesantren nih. Iya, baru lulus dari pesantren. Coba bisa nggak jelasin ke teman-teman nih gimana sih buat teman-teman yang ada di sana yang pengen mondok pesantren atau yang udah lulus sekolah, kan sekarang lagi masuk fase-fasenya penerimaan murid baru ataupun santri baru. Siapa tahu ada teman-teman di semua nih ada yang pengen masuk. Oh, coba deh pengen ke pesantren aja. Gitu kan, karena akhir-akhir ini banyak banget dampak. Ada yang berargumentasi pesantren tuh ada yang begini. Nah, menurut Sultan nih yang bagus tuh gimana, pesantren yang terbaik? Kalau menurut saya sih di mana-mana pesantren bagus, mau di Jakarta walaupun di luar Jakarta. Tapi itu bukan tentang antara pondok pesantren yang bagus. Terus? Tapi dari diri kitanya. Dari diri kitanya sendiri. Nah, iya, dari diri kitanya. Ada nggak sih kelebihan dari pesantren A, B, C, D? Nah, kan banyak nih, ada orang yang kemarin belum lama ada kejadian santri meninggal karena dibully. Ada santri yang kasusnya pokoknya pembulian. Nah, itu gimana ya menanggapi si Sultan nih? Kalau menurut saya itu dari santrinya. Kok bisa seperti itu? Iya, soalnya kan banyak di antara pondok pesantren pasti itu ada yang namanya pemukulan, bullying, itu pasti ada. Nah, cuman itu emang karena udah parah kali, udah itu faktornya sebabnya apa tuh? Kok bisa ada adu jotos, ada sekarang pembulian? Itu sebabnya apa, memang bercandaan atau apa efeknya? Kalau itu sebabnya banyak. Ada yang karena berantem pertama. Nah, yang kedua ada juga sifat bullying antara kakak kelas sama adik kelas. Adik kelas yang nggak terima, jadi ada jontor. Nah, yang ketiga karena kasus, entah dia maling, entah dia kabur. Nah, ntar dia dihukum tapi dia nggak terima. Nah, gitu, kebanyakan gitu. Jadi kan banyak sekarang nih orang tua yang pengen masukin anaknya ke pesantren gitu kan, cuma mikir lagi, takutnya ntar begini gitu. Itu gimana buat meyakinin seseorang itu untuk ayo kita mondok bareng-bareng lagi, ayo kita cari ilmu agama lagi, agar nggak ada lagi yang namanya pembulian, segala macam kriminal atau apapun. Gimana untuk cara mengatasinya? Kalau untuk cara mengatasinya sih ya, dari saya sendiri juga ngelihat itu dari kualitas pondok pesantrennya. Oh, berarti tergantung dari segi pesantrennya. Iya. Nah, di sisi lain, kalau menurut pandangan Sultan, selama mondok ini, apa sih yang didapat selama di pesantren? Keluh kesahnya ataupun enaknya, atau ada sisi nggak enaknya, bisa diceritakan coba. Semua sih enak ya kalau masuk pesantren. Ada juga sisi nggak enaknya, terutama kita nggak bisa bebas kayak seperti anak luar, nggak bisa megang HP, gadget, terus ya intinya kita nggak bisa bebas seperti anak luar dah. Nah, cuman di satu sisi lain ada anak luar yang tidak bisa seperti kita, maksudnya seperti santri. Contohnya ketika kita liburan itu ada aja yang namanya keberkahan kalau kita di rumah. Ntar pasti santri itu sekitaran udah setahun 2 tahun pasti ada bekal yang dia dapat dari pesantrennya untuk dia bawa pulang ke masyarakat. Contohnya kayak belajar imam di musola di sekitaran masyarakat, pimpin tahlil, zikir, doa, sama ceramah agama. Itu pasti setiap santri punya bekal gituan. Soalnya itu salah satu ilmu kemasyarakatan gitu. Nah, itu perbedaan antara membedakan anak luar sama santri. Jadi santri itu kita harus beda sama anak luar.
Kalau misalkan ada tuh santri kalong, nah itu benefitnya itu santri kalong tuh ibaratnya gini teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang luar atau penduduk lingkungan masyarakat yang pengen mondok, yang pengen datang ke pondok tapi dia nggak mukim gitu kan. Nah itu benefitnya apa memang sama atau beda atau gimana? Itu sebenarnya sama sih ya, kalau pandangan saya sama. Dia mondok-mondok juga, ngaji-ngaji kitab juga. Nah cuman yang bedanya dia itu agak bebas gitu. Nah beda seperti pesantren-pesantren lain di Jakarta atau maupun di Jawa. Kalau dia kan tetap di pesantren, tinggal di situ saben hari, sehari ada yang nggak pulang setahun 2 tahun. Nah kalau dia nggak, dia lebih tidak teratur, lebih bebas. Lebih bebas. Iya, lebih bebas. Dari Sultan sendiri pernah ngeliat nggak yang scroll TikTok atau YouTube? Sekarang lagi viral-viralnya nih, ada nama pondok pesantren namanya Unik. Kapan tuh? Nah, jadi kiainya itu dia selalu ngejelasin tentang makoli. Oh, iya. Pernah dengar? Pernah dengar. Itu gimana tanggapan si Sultan? Yang katanya dia bisa berbicara sama malaikat, bisa bahasa semut, bahasa jin, bahasa bisa bahasa Nabi Adam lah segala macam dengan menggunakan bahasa Suryani. Gimana responnya si Sultan? Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makari ya magufron alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Kalau tanggapan saya ya dia salah aluran aja. Salah aliran. Salah aliran. Salah aliran. Akhirnya yang membuat dia beda jalur. Maksudnya pemikirannya udah nggak jelas. Iya, makanya kan ada tuh kan katanya inama koli ini rahmatan dunia gitu, katanya begitu kan versinya. Tapi itu kalau menurut orang awam itu benar nggak sih apa yang dikatakan oleh si Fulan itu? Kalau dari saya itu nggak tahu ya menghukumkan benar atau tidaknya. Cuman ada yang bilang iya, ada yang bilang benar, ada yang bilang juga itu sesat, menyesatkan umat Islam. Ya memang sih sebenarnya, tapi kan analoginya ada beberapa yang masuk di akal, ada juga yang enggak. Tapi yang jadi permasalahannya tuh dia sampai bawa-bawa demi Allah katanya. Itu bahasa Suryani. Saya kalau misalkan gini, ada kalimat yang benar-benar saya ingat, itu dibilang gini, kalau misalkan lagi ada pengajian sampai dia turun hujan, saya kejar itu malaikat gitu. Sampai dibilang, sumpah demi Allah saya bakal kejar gitu. Nah itu tanggapan Sultan gimana dengan adanya kalimat sumpah ya? Kalau mungkin kalau anak pondok bilang itu udah fatal ya. Iya. Kalimat sumpah itu udah kalimat fatal. Gimana responnya? Padahal itu dia berdusta dengan omongannya sendiri. Nah iya itu benar. Kalau tanggapan saya sih ya itu dia udah akalnya udah hilang. Akalnya udah hilang. Sebabnya? Sebabnya karena dia terlalu apa ya? Vulgar juga. Iya, vulgar, barbar. Mungkin apa dia pengen terkenal, apa dia pengen lebih wow gitu di pandangan orang lain, ya kita nggak tahu. Intinya itu sesat ya. Tapi kok banyak gitu, sampai banyak antusiasnya masyarakat yang ngikut ngaji sama beliau, yang ikut sampai dengerin dia, sampai ngikutin dia dimanapun dia ada, terus selalu ada. Itu apa sih maksudnya? Apa sih yang dituju sama si Fulan itu gitu kan? Sampai dia bilang dia bisa mengarang 5.000 kitab dengan bahasa Suryani. Nah sekarang kalau memang misalkan dia memang udah 5.000 kitab, dipaparkan kan harusnya. Ini kitab saya buat ini kitab ini. Tapi dia cuma bisa bicara saya membuat karangan kitab 5.000 kitab. Bener nggak itu? Kalau menurut tapi belum dicetak. Cuma dibilang saya bisa bikin 5.000 kitab, terus dibilang bahkan saya bilang sama Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Kalau misalnya gini, kamu keren sama Gufron, kamu itu bisa ngarang 5.000 kitab, sampai dibilang gini, ya jelas lah ini zaman saya sekarang, zamannya Gufron bukan zaman Jailani lagi gitu. Terus dibilang juga Syekh Nawawi juga seperti gitu. Sekarang zaman Gufron bukan zaman Syekh Nawawi. Nah katanya seperti itu. Tuh gimana tanggapan Sultan? Tanggapan saya itu memang udah nggak beres. Tapi di pondok-pondok ada nggak isu-isu tentang santri? Ada pembahasan itu. Ada. Dari teman-teman ada nggak yang ngebahas? Kalau di pesantren saya belum ada bahasan begituan ya. Nah cuman kalau di pesantren lain di luar, khususnya di luar Jakarta, itu sebagian ada. Ada. Itu gimana sih cara buat mengatasi orang-orang yang kayak gitu tuh biar nggak ngikutin aliran yang maaf ngomong ya, yang dibilang agak menyimpang? Iya. Padahal dia tuh pemimpin pondok pesantren, gimana caranya gitu kan? Buat teman-temannya biar nggak salah salah kaprah ataupun nggak salah tuntunan untuk
mondok di pesantren yang benar, gimana sih ciri-ciri pesantren yang benar, yang benar-benar apa ya, hakul yakin, yang benar-benar syariat agama, mengikuti ahli sunnah wal jamaah menurut pandangan para santri. Coba gimana sih Sultan, bisa jelasin ke teman-teman? Kalau mau cari pesantren yang bagus gitu ya, terus yang orang tua percaya juga nih sama pesantrennya, biar anaknya kedidik, bener, berakhlakul karimah. Itu kalau bagi saya sih, kan sebenarnya sebelum kita tahu pesantren itu, pasti orang tua kita udah tahu kan, pesantren itu entar pemimpinnya, entah santrinya, entar dalam pesantrennya kayak apa, itu pasti orang tua sudah tahu, atau saudara-saudara kita. Soalnya gini, kebanyakan tuh kita sekarang masuk pesantren itu kebanyakan ya, pada pandangan saya, itu jarang sekarang orang yang mondok dengan keinginan sendiri. Sebabnya? Sebabnya ya karena dia tuh lebih asik dunia luar. Ya sih, karena di pondok itu kan ibaratnya kayak penjara suci. Nah, iya. Nah, terus sekarang juga kebanyakan anak-anak yang masuk pesantren itu terutama dipaksa oleh orang tua. Nah, terus karena permintaan, contoh, semisal anak ini nggak mau pesantren, maunya sekolah luar. Nah, terus orang tuanya bilang, nanti semisal adek masuk pesantren, mama belikan motor. Nah, banyak juga yang begini. Jadi seakan-akan anak ini masuk pesantren nggak ada rasa keikhlasannya sama rasa niat nuntut ilmunya. Karena ada sesuatu. Nah, karena ada suatu keinginan yang pengen dia dapati gitu. Nah, terus kalau diantara pesantren yang bagus ya semua bagus, semua bagus. Pokoknya nggak ada yang beda-beda. Paling yang beda cuman kayak aktivitas pembelajarannya. Ada yang sekolah, ada juga nggak sekolah. Semua bagus. Nah, perbedaan dari pesantren ada dua tuh kan, ada yang salafi, ada yang modern. Nah, itu perbedaannya itu apa sih? Kalau buat kalangan orang-orang awam tuh kan belum tahu tuh perbedaan salafi dengan modern itu apa? Kalau salafi tuh dia cuman ngaji kitabnya doang. Kalau salafi, sekarang itu salafi nggak ada di Jakarta. Oh, di Jakarta nggak ada? Nggak ada. Paling ada satu pesantren doang yang saya tahu, di Darul Islah. Pimpinannya kayak Haji Amir Hamzah. Itu beliau masuk pesantren gratis, santrinya masih dikit. Itu nggak sekolah beliau, pesantrennya nggak sekolah. Salafi, metodenya salafi. Dia ngaji kitab doang dari ba'da subuh sampai nanti ada yang jam 10 kelar kajiannya, terus istirahat sampai zuhur, ba'da zuhur dia lanjut lagi ngaji sampai asar. Nah, habis asar dia lanjut lagi ngaji sampai maghrib. Nah, biasanya tuh habis maghrib ada kegiatan namanya baca rotib alatos gitu. Nah, itu udah banyak tuh di kalangan pesantren yang mengamalkan baca rotib atos, banyak di Jakarta maupun di luar Jakarta. Nah, biasanya tuh kalau di salafi itu udah ada namanya malam itu apa sih ya, lupa saya kan. Apaan tuh? Di setiap malamnya tuh dia rapat bikin halakoh musyawarah gitu. Nah, kayak musyawarah gitu. Cuman dia ngebahas ke fikih. Gitu di salafi. Itu banyak di pondok-pondok salafi. Nah, salafi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di salafi juga di pondok-pondok salafi itu wajib yang namanya sholat tahajud. Jadi dia kayak waktu istirahatnya tuh kurang gitu. Dia waktu istirahatnya di antara fokus ke agama aja gitu. Iya, di antara 3 jam 2 jam tuh waktu istirahat. Nah, sedangkan modern? Kalau modern itu dia ada sekolahnya, sekolah formal. Ya, sama kayak sekolah-sekolah anak luar. Tapi ada pembahasan agama juga, kitab-kitabnya juga gitu. Sekolahnya tingkatan SMP, SMA sederajat gitu. Paling enak itu di pesantren pembahasan kitab tuh kitab apa? Kalau di kalangan santri pemula ya? Iya. Kalau bagi saya sih santri pemula itu paling enak ada namanya kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah. Ya, itu fikih. Itu pembahasan fikih. Iya. Di dalam kitab Safinatun Najah itu ada kan pasti dari awal kan pembahasan fikih, dari dia rukun Islam, rukun iman segala macam. Yang paling dominan itu dari kitab itu apa? Yang maksudnya yang paling apa ya? Yang paling nyantel di kalangan santri itu pembahasan bab apa? Dalam Syafinah. Bab sholat. Bab sholat. Apaan aja sih kalau misalnya orang sholat itu, misalkan kan orang sholat nih, nah yang tau kan cuma wudhu, ngadep kiblat, sholat udah gitu kan. Ada nggak sih kelebihan plus? Ada. Apa tuh? Itu biasanya sunah-sunahnya. Sunah-sunahnya? Seperti apa aja? Contohnya kayak kita selesai wudhu, kita kan disunahkan untuk membaca doa selesai wudhu dan menghadap langit sambil mengangkat tangan. Nah, itu sunah Rasul. Itu sunah Rasul pertama. Dan kedua,
itu kita disunahkan masuk masjid atau musola dengan kaki kanan. Dengan Kaki kanan sambil kita baca doa masjid. doa masjidnya kayak gimana? Aduh, doa masjid saya lupa. Kebanyakan ini. Ada tambahan lagi guys. Jadi tadi Sultan bilang kan ketika habis wudhu itu langsung baca doa wudhu ya kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma jalni wa jam tahirin wa jalni ibadika sholihin ya. Jadi ada di saya pernah baca itu di kitab kalau nggak salah Bulughul Maram, kalau nggak salah Bulughul Maram atau Tamfiqul Qaul, kalau nggak salah Tamfiqul Qaul. Itu dijelasin bahwasannya barang siapa orang yang setelah berwudhu dan dia membaca sebelum baca doa wudhu dia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka dosa-dosanya dia dari masa lalu hingga yang sekarang akan diperbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu plusnya. Makanya buat teman-teman nih yang nggak tahu, coba ayo kita sama-sama ngaji, apalagi di usia dini nih. Untuk orang tua jangan pernah yang namanya takut untuk menyekolahkan anaknya atau memberikan fasilitas yang terbaik. Jangan ada pikiran, ntar gue kalau misalnya masukin anak pesantren, ntar anakku meninggal, begini-begini. Soal meninggal, nyawa itu di tangan Allah. Jadi kita pasrahin semua ke Allah semua, ya. Jadi kalau misalkan yang terbaiknya kayak gimana, ya udah, jalankan yang terbaik, seperti itu. Kita lanjut lagi, tadi untuk bab sholat. Terus selain itu apa lagi, Sultan? Selain itu ada lagi sunnah-sunnah yang lainnya seperti ketika berkumandang azan. Nah itu di pas lafaz asyhadu alla ilaha, pas lafaz asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu disunahkan kita membaca marhaban bihabibin nabi, marhaban bihabibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua jempol kita ke lidah, terus kita usapkan ke mata kita. Gunanya ada pembuktian. Jadi salah satu kisah ini nyata ya, ini nyata. Orang dia udah kemana-mana berobat dikarenakan matanya, ya sekarang kan banyak orang matanya min plus ya kurang penglihatannya lah. Nah terus dia udah ke beberapa rumah sakit, cuman nggak sembuh, malah dia makin parah penglihatannya nih, makin parah. Terus akhirnya suatu ketika dia datang ke salah satu ulama, terutama itu dia minta doa pada salah satu ulama ini agar matanya sembuh, penglihatannya lebih jelas gitu. Nah terus ulama ini bilang nggak usah kemana-mana. Maksudnya nggak usah kemana-mana itu nggak usah berobat kemana-mana, nggak usah ke dokter. Dawamin aja. Dawamin itu artinya istiqomah. Istiqomah. Setiap di lafaz asyhadu anna muhammadar rasulullah kamu baca amalan yang tadi, marhaban bihabi binabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua jempol ini kamu tempelkan di lidah, terus kamu geserkan, dilap, diusap di mata gitu. Itu insya Allah penyakit mata kamu hilang. Selang berapa tahun, alhamdulillah ini orang penglihatannya makin jelas. Asbab dia dawamin amalan tersebut dari kiai tersebut. Nah, iya dari amalan ulama tersebut. Selain itu ada lagi nggak? Ada. Masih sunnah-sunnah yang teman-teman yang belum tahu selain yang tadi? Ada banyak lagi. Terutama qobliyah sebelum subuh. Qobliyah sebelum subuh. Iya. Apa tuh kaidahnya? Faedahnya itu siapa orang yang mengerjakan dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. 2 rakaat. Cuma 2 rakaat qobliyah sebelum subuh. Keutamaannya dia apa tadi? Lebih baik dan sempurna berarti ya. Iya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Tuh bayangin betapa indahnya Islam. Jadi kalau misalkan ada teman-teman nih pengen mempelajari agama Islam secara kafah, secara sempurna, jangan salah guru, jangan salah melangkah. Dimanapun tetap sama, semua guru itu sama, cuman jalurnya berbeda. Contoh, kalau misalkan kita pengen ke Bogor, ada jalan alternatif melalui kereta, motor, mobil, Gojek. Nah, keempat ini semua jalan alternatif, semua bisa ke Bogor. Cuman ada yang bisa cepat seperti ekspres, ada juga yang lama karena macet, ada juga yang karena kepanasan, gitu kan. Ada juga yang terlalu ekstrim dengan misalkan naik Gojek terlalu ngebut segala macam, sama juga gitu. Jadi gimana caranya? Semua tetap sama, satu cabang ke Bogor. Cuman ada yang cepat, ada yang sedang aja, ada yang kepanasan dan ada yang ekstrim gitu kan. Jadi gimana teman-teman menyikapi dan bagaimana teman-teman untuk memilah dan memilih gitu dalam kehidupan maupun mencari seorang guru. Semua guru tuh baik, nggak ada yang guru itu nggak baik gitu kan. Cuman guru yang mana dulu nih yang kita pelajarin dari sanad-sanadnya guru-guru tersebut, seperti itu. Ada lagi nggak Sultan yang pengen disampaikan ke teman-teman
motivasi biar teman-teman tuh giat belajarnya, terus taat sama orang tua atau menimba ilmunya, atau mau ngajak teman-teman untuk mondok pesantren tempat sultan atau tempat yang lain, boleh coba dibicarakan ke teman-teman semua. Kalau pesan saya cuman sedikit sih untuk anak-anak muda, remaja yang seumuran seperjuangan saya. Itu ada masanya kita terpuruk, ada masanya kita senang. Maksudnya tuh apa tuh? Ya kalau pengalaman saya ngerasain ya, itu 6 tahun saya mondok, saya rasakan pahitnya pesantren, manisnya pesantren, semua saya niatin lillah karena Allah. Terus pesan saya juga bagi anak-anak muda yang nuntut ilmu, itu jangan lupa sama orang tua kita, jangan lupa open sama orang tua kita. Maksud jangan lupa open sama orang tua kita ketika kita punya rezeki lebih, ketika kita punya ya intinya kelebihan dari kita jangan lupa open kepada orang tua kita. Pesan guru saya itu, kalau hidup mau berkah, hidup mau lancar, usaha lancar, hidup mau aman, tentram, dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kita jangan lupa sama orang tua kita. Gitu. Kata guru saya situ. Juga ada satu tips nih teman-teman, ini benar-benar nyata ya. Waktu itu saya pernah pesantren di Lampung. Ini realita, real ya, nggak ada cerita fiksi ataupun bohongan. Waktu itu saya pengen namanya lomba ceramah, dan itu saya paling nggak suka yang namanya ceramah pada zamannya ya. Karena ibaratnya gini, ngapain sih ceramah, udah ada ustadz, udah ada kiai, udah ada habib, kita nih fokus ngaji, gitu. Kita fokus ngaji, nggak usah begini. Nah ternyata dari pesantren itu memilih dari memilih 10 orang terbaik untuk ngikut kompetisi ceramah di Raden Intan Lampung waktu itu, di IAIN Raden Intan Lampung. Sekarang udah diganti UIN Universitas Indonesia Islam Raden Intan Lampung, itu ada di Bandar Lampung. Itu saya ingat banget, ada senior saya di situ namanya Junanda ini dia santri terbaik senasional, bahkan dia juara 1 tingkat provinsi di waktu itu di Bandar Lampung. Terus ada lagi si Intan, Umi, siapa lagi, pokoknya ada perwakilan. Terakhir tuh saya. Ini yang nge-backup saya itu ada guru dari sekolah namanya Bu Susi. Nah Bu Susi ini dia bilang, udah Cakra kamu bisa begini-gini nih. Bu saya ngedown Bu, karena ada beberapa guru yang ngebully saya, bilang, Cakra apa sih? Emang saya dominan itu sering bolos, nggak dengar omongan guru, sering disetrap gitu kan, kemalasan. Pokoknya dipandang sebelah mata sama guru. Sampai Bu Susi bilang, kamu bisa Cakra, buktiin ke semua kalau kamu itu bisa. Ya udah Bu, demi Bu Susi saya ingin. Akhirnya saya berangkat, 10 orang itu ngikut lomba. Pas di mobil itu kalau nggak salah itu zaman 2000 berapa ya, 2011 atau 2012. Saya WhatsApp, belum WhatsApp, BBM. BBM orang tua saya, mah doain abang pengen lomba di IAIN Raden Intan Lampung buat ceramah, semoga juara 1. Cuman jawab amin doang. Amin doang. Amin. Dalam hati sih udah gondokan gini. Siaran ngeliat temen tuh di BBM sampai bilang semangat ya anakku begini-gini. Itu panjang kayak lebar. Bilang siaran orang tua gue cuma balas amin doang. Gue cuma ngomong panjang kali lebar. Assalamualaikum mah, doain abang mah biar juara 1 bla 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 gitu. Udah panjang kali lebar, jawabnya cuma amin. Langsung gondokan gitu. Ya Allah, cuma dibalas orang tua gue cuma amin. Kenapa Cakra? Dibilang sama guru-guru. Nih mam, ibu baca Bu, orang tua saya begini banget. Orang mah lihat amin Cakra, semoga begini. Amin bang, gini. Enak kan ada semangat tuh, cuma bang amin. Pas maju ke depan kan pakai skrip tuh kan, kita nulis dulu skrip, selesai itu ngasih ke juri. Nah kita maju ke depan, deh. Nah sebelum hari naik ke panggung, malamnya dipanggil sama Pak Yai, sama Abah. Dipanggil, Abah ngasih ada minuman 2 nih, ada kopi sama teh. Jadi benar nyata, ada kopi sama teh, disuruh minum. Saya ambil kan, saya suka kopi, ambil kopi minum, taruh di meja. Nih korma, makan. Bahkan itu saya makan. Saya taruh lagi, habis selesai bijinya saya taruh. Abang ngambil kopi, diminum sama Abah. Langsung mikir, anjing, kopi gue diminum sama Abang nih gimana nih? Biasanya kan kita minum bekas kiai. Iya, masalahnya ada kopi sama teh. Nah kan, ambil lah tuh kopi. Abah di sini ada tehnya Abah. Ini kopi kita di sini nih kan depan kan. Karena kan ada depan itu kan. Dia habis minum kopi taruh, diminum sama Abah. Langsung mikir, anjing, kopi gue diminum sama Abah, salah nanti. Ambil nunduk, udah keringet dingin, gimana caranya itu kan? Udah mikir-mikir deh, Allah dosa apaan nih gue, air kopi gue udah diminum sama Pak Yai. Nunduk aja kan, minum lagi saya minum lagi kan, karena emang disuruh kan. Habis minum taruh dah, ngobrol lagi sama Abah. Nih ada korma, potek sama Abah dimakan, terus dicuapin. Bismillah, semoga menang besok. Langsung amin Bah, amin kan. Langsung amin, percaya kan?
percaya bah, tapi agak sedikit minder karena nih senior ngikut. Oh. Gitu kan, ada Junanda nih. Iya. Ada Junanda yang ngikut bah. Udah, bismillah. Ntar jadi, bukan jadi dah katanya. Yaudah dia jalan tuh, pas jalan deret 5 orang, pas besok paginya sebelum berangkat deret 10 orang tuh yang mau ceramah, yang mau ikut lomba ceramah. Diusap palanya sama abah. Terakhir saya doang dikeplak pala. Plak gitu ya. Berangkat tuh. Aduh, apa nggak ridho nih dalam hati ya, dikeplak kepala ya kan. Pas masuk, pas besok mas hari haknya ke panggung, udah naruh naskah, megang mic, udah deg-degan tuh, deg. Wah, gimana caranya udah hampir ada ratusan orang nonton. Karena kan perwakilan pesantren untuk perwakilan aliyah juga, udah kayak rame banget dah. Gimana caranya biar bisa menyingkronkan. Ingat omongan Junanda tuh, sebelum lu kalau misalkan lu minder, lu injek panggung, lo kagetin panggung. Jadi biar mereka audiens kaget, kita kaget juga. Jadi down kita tuh turun katanya. Assalamualaikum, orang-orang kaget. Nah di situ langsung mulai, pas mulai deh sadarnya tuh pas mau pertengahan langsung mikir kayaknya nggak sesuai dengan intonasi. Iya, sama di teks deh nih. Nggak sesuai teks. Selesai itu saya akhirnya wassalamualaikum, karena kan ada merah, kuning, sama hijau kalau lomba itu kan. Pas berhenti, warna merah berhenti, kita turun ke panggung, pada tepuk tangan, berdiri semua. Saya mikir, lah iya berdiri semua, kita malu. Pas turun, diumumkan besokannya, alhamdulillah juara 3. Tapi tetap Junanda juara 1. Tetap dia juara 1. Dan itu tingkat aliyah Kabupaten Pringsewu. Oh. Wah itu luar biasa. Di situ baru percaya yang namanya doa orang tua, karomah dari guru, itu benar-benar ampuh. Dan makanya buat teman-teman yang benar tadi kata Sultan, kalau masih punya orang tua, hormatin orang tua, taat sama orang tua, masih ada orang tua, minta doa. Karena doa yang paling ampuh itu dari orang tua. Itu aja sih guys. Ada lagi nggak Sultan tambahan buat teman-teman? Udah itu aja sih. Itu aja. Oke guys, jadi itu aja video kali ini. Karena Sultan habis ini langsung balik ke pesantrennya. Ada tugas lagi dia ngurusin santri-santri baru. Jadi senior dia sekarang. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.